Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ertidawati, mahasiswa program doktor ilmu pendidikan Universitas Negeri Padang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul pengembangan model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training bagi pengawas sekolah dasar. Serta salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada pucuk bimbingan kita, yakni besar Muhammad SAW, yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan dari zaman kegelapan seperti zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ya, sama-sama saya hormati promotor itu Profesor Nurhizrah Distituati MID EDD, Profesor Dr. Sufyarma Marsidin, Dr. Yahya MPD, kemudian tim penguji atau pembahas yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Fauzan MSc MPD dan Ibu Dr. Rifma MPD. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya akan mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul pengembangan model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training atau CBT bagi pengawas sekolah dasar. Latar belakang tentunya ada landasan pertama adalah Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar kompetensi pengawas. Kemudian ada keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah. Kemudian ketiga ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 15 ayat 4 bahwa beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Yang melandasi saya meneliti tentang kompetensi pengawas sekolah ini adalah berdasarkan hasil uji kompetensi pengawas yang diselenggarakan oleh Kemendiknas pada tahun 2015 dengan terdiri dari 34 provinsi. Tidak ada satupun nilai yang di atas KKM, ketika itu KKM-nya 5,5. Sedangkan yang paling tinggi itu adalah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu 51,54. Sedangkan yang di Sumatera Barat sendiri adalah 42,23. Jadi ini ya salah satu aspek yang melandasi saya mengangkat judul ini. Berdasarkan Direktorat Tenaga Kependidikan bahwa ada 6 kompetensi pengawas sekolah, hanya 2 yang memenuhi KKM, sedangkan 4 lagi tidak. Dan yang paling miris sekali adalah kompetensi yang berkaitan dengan supervisi akademik ini yang paling rendah. Kemudian kenapa ini perlu? Karena pada saat pengawas sekolah adalah satu bagian unit pelaksana teknis yang sangat menentukan mutu dari pendidikan dan kualitas dari para guru. Hanya ini satu aspek yang sangat perlu dilakukan sebuah pelatihan khusus untuk peningkatan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah. Kemudian kelemahan dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan. Yang pertama adalah berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kajian dari beberapa literatur bahwa ditemukan bahwa penyelenggaraan diklat belum menerapkan manajemen pelatihan secara benar. Yang kedua, pelatihan diselenggarakan tidak berdasarkan pengukuran kompetensi atau need assessment. Kemudian yang ketiga, materi yang dilatihkan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Kemudian yang keempat, pelatihan lebih banyak bersifat menjalankan SOP.
Untuk itulah maka ada beberapa hasil kajian literatur, hasil wawancara, hasil uji kompetensi pengawas, maka hal ini sangat perlu dilakukan sebuah upaya bagaimana meningkatkan kompetensi khusus supervisi akademik pengawas sekolah. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk model pelatihan supervisi akademik yang dilaksanakan saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil desain model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training bagi pengawas sekolah Kota Padang. Kemudian yang ketiga, bagaimana validitas model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training. Kemudian yang keempat, bagaimana praktikalitas model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training. Dan yang kelima, bagaimana efektivitas model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training. Adapun tujuan penelitian ini juga terdiri dari 5. Yang pertama adalah menghasilkan model pelatihan pengawas supervisi akademik pengawas sekolah berbasis kompetensi based training. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan hasil desain model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training bagi pengawas sekolah dasar Kota Padang. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan validitas model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training. Dan yang keempat itu mengungkapkan praktikalitas model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training. Dan yang kelima itu mengungkapkan efektivitas model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training. Kemudian spesifik produk yang akan dihasilkan di dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah buku model, kemudian yang kedua ada buku materi pelatihan, kemudian yang ketiga buku petunjuk bagi peserta pelatihan, dan yang keempat adalah buku petunjuk bagi instruktur dalam pelaksanaan pelatihan. Kenapa pentingnya pengembangan penelitian pengembangan ini? Karena penelitian pengembangan atau penerapan model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training sekolah dasar ini penting dilakukan. Kenapa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesional pengawas sekolah dasar dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Asumsi. Adapun asumsi di dalam penelitian ini adalah yang pertama bahwa pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training ini yang diberikan dapat menciptakan kemandirian belajar bagi peserta pelatihan. Kemudian pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training ini lebih berorientasi individual. Setelah pelatihan selesai, para peserta dapat belajar secara mandiri sesuai dengan materi yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, pelatihannya lebih fleksibel dalam isi materi. Kemudian yang keempat, dapat diaplikasikan langsung karena pelatihan lebih berorientasi peningkatan kemampuan secara individual. Yang kelima, penyampaian materinya lebih fleksibel dan tidak monoton. Adapun keterbatasan di dalam penelitian ini, yang pertama adalah dalam melaksanakan pengembangan model pelatihan supervisi akademik pengawas sekolah dasar, waktunya terbatas sehingga pembahasan dari satu topik ke topik yang lain, instruktur tidak dapat lebih lama memberikan penjelasan ketika dibuka ruang tanya jawab. Kemudian pelatihan dan waktu tes serta pengisian angket dilaksanakan pada saat pelatihan dan sudah pelatihan berlangsung. Kemudian ada pun manfaat dari penelitian ini, ada secara teoritis, ada secara praktis. Kemudian ada pun teori yang melandasi penelitian ini adalah yang pertama adalah teori tentang pengawas sekolah, kemudian ada teori tentang kompetensi pengawas sekolah, ada materi tentang supervisi akademik, kemudian ada teori pelatihan, dan ada teori tentang kompetensi based training. Kemudian teori yang mendasari pengembangan model
sini adalah model kompetensi based training. Ini saya adopsi dari beberapa teori. Yang pertama yang paling banyak saya pakai adalah teori Gomez, ada Maya Dobais, ada Brown Eta, kemudian ada Scannell dan Donalds. Karena berdasarkan langkah-langkah sintak modelnya ini ada beberapa yang saya combine-kan sehingga menjadi sebuah model baru di dalam pelaksanaan pelatihan. Kemudian ada kerangka pemikirannya. Yang pertama tentunya beranjak dari masalah yang ditemukan adalah belum efektifnya pelatihan pengawas sekolah yang dilaksanakan selama ini. Kemudian diberikan solusi, itu perlu model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training ini. Kemudian hasil yang diharapkan terwujudnya model pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training. Kemudian teori dalam mengembangkan konstruksi model tentunya mengadopsi teori Joyce. Yang pertama tentu ada sintak model, ada sistem sosial, ada prinsip of action, ada support system, dan ada effect of the model. Metode penelitian ini adalah research and development (R&D). Adapun langkah-langkah pengembangannya itu mengadopsi teori dari Robert Maribe. Ada ADI, yang pertama analisis, yang kedua adalah design, yang ketiga ada development, yang keempat adalah implementasi, yang kelima adalah evaluation. Kemudian hasil penelitian, konstruksi model. Model konseptual pelatihan supervisi akademik berbasis kompetensi based training ini sebelumnya dirancang, ada persiapan, ada sintak, ada sistem sosial, ada prinsip reaksi, ada sistem pendukung, ada efek model. Dengan dari persiapan itu identifikasi kebutuhan, penyiapan sumber belajar, penyusunan struktur program, kemudian menentukan metode pelatihan. Kemudian yang sintak modelnya ada perencanaan kegiatan pelatihan, ada pelaksanaan kegiatan pelatihan, ada pelaporan hasil pelatihan, dan yang keempat ada evaluasi hasil pelatihan, yang kelima ada tindak lanjut kegiatan pelatihan. Sedangkan sistem sosial adalah peran peserta sebagai pengidentifikasi masalah, kemudian ada peran narasumber atau instruktur sebagai fasilitator. Sedangkan prinsip reaksinya itu pemberian umpan balik dari hasil pelatihan, kemudian pemberian penguatan, dan pelatihan berpusat pada peserta didik, pada peserta pelatihan. Kemudian sistem pendukung yaitu ada buku model, ada buku panduan model atau panduan peserta dan panduan instruktur, kemudian ada buku panduan buku materi dan sarana prasarana dalam pelaksanaan pelatihan. Kemudian efek model ini dampak instruksional, penguatan pengetahuan dan keterampilan, kemudian dampak penggiring yaitu perubahan sikap dan tindakan yang difokuskan pada peningkatan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah. Jadi kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah meningkat. Kemudian ada model finalnya. Di sini ada komponen model, ada tambahan dari yang sebelumnya hanya membahas tentang tidak ada komponennya, tidak ada modelnya, tidak ada model finishnya. Kemudian ada target model. Ini di sini model finalnya tetap sama dengan yang konstruksi model, cuma bedanya ada komponen, ada isi model, ada target model. Jadi kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah. Kemudian sintak yang dikembangkan dari perencanaan ini ada 5 langkah. Tentunya diadopsi dari Gomez, Maya Dobais. Ini karena dari langkah-langkah kompetensi based training yang mereka pakai di dalam pelaksanaan pelatihan ada kelebihan dan kekurangan, maka saya di sini mencoba mengkombinkan kelemahan dari Gomez, saya masukkan kekurangan dari Gomez, saya masukkan di teori Maya Dobais, kemudian juga dari Kroll, sehingga lahirlah model baru dalam pelaksanaan pelatihan supervisi akademik yang saya kembangkan. Kemudian uji validitas praktik
praktikalitas, dan efektivitas. Kemudian dari hasil pakar, buku model diperoleh hasil 4,51 kategori valid. Kemudian buku panduan peserta diperoleh hasil 4,37 kategori valid. Kemudian buku panduan instruktur 4,37 kategori valid. Kemudian buku materi pelatihan 4,31 kategori valid. Kemudian interclass coefficient korelasi atau ICC itu buku model 0,92 konsisten. Kemudian buku panduan peserta 0,72 konsisten, dan buku panduan instruktur 0,75 konsisten, dan buku materi pelatihan 0,81 konsisten. Ini kegiatan pelaksanaan pelatihan tentunya yang saya laksanakan di dalam penelitian. Yang pertama ada kegiatan perencanaan, itu yang pada saat pelaksanaan yaitu para peserta mengisi absen. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan peserta melakukan pretest sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian pembukaan materi itu oleh saya sendiri sebagai peneliti. Kemudian memberikan materi narasumber. Kemudian ini melakukan post test berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Kemudian terakhir adalah foto bersama dengan peserta pelatihan dan narasumber. Kita masuk ke praktikalitas si pengguna, mengungkapkan menggunakan angket kepada 5 peserta pelatihan. Hasil rata-rata yang diperoleh adalah 4,2 kategori praktis. Kemudian kesimpulan, berdasarkan saya temukan model pelatihan yang valid, kemudian menghasilkan model pelatihan yang praktis, menghasilkan model pelatihan yang efektif. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.